Kiai Haji Hasan Basri, atau yang sering disapa dengan Kiai Haji Hasan Gipo, atau juga sering dipanggil dengan Mbah Yai Hasan Gipo. Beliau lahir di Sawahan pada tahun 1869 Masehi, tepatnya di Jalan Ampel Masjid, sekarang Jalan Kalimas Udik, Surabaya. Beliau merupakan keturunan keluarga besar dari marga Gipo, sehingga nama Gipo diletakkan di belakang namanya. Nama Gipo sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Sangipodin, dari bahasa Arab Saqifuddin, Sakof atau pelindung, dan Ad-Din, agama. Kiai Hasan Gipo terlahir di kalangan ekonomi mapan, berhasil mengenyam pendidikan ala Belanda tanpa mengesampingkan pendidikan kepesantrenannya. Jiwa-jiwa santri juga mendarah daging di urat nadinya. Terbukti kepemimpinan ekonomi di kawasan bisnis Pabean masih dijabat oleh dinasti Gipo hingga masa jabatan Kiai Hasan Gipo. Kiai Haji Hasan Gipo dan Nahdlatul Ulama. Penunjukan Kiai Gipo sebagai ketua PBNU pertama mendapati perlakuan khusus seperti halnya terbentuknya NU waktu itu. Pasalnya, sosok Kiai Gipo ini merupakan sosok yang istimewa, di mana beliau menguasai ilmu umum yang didapatinya sewaktu mengenyam pendidikan di Belanda, dan juga dikenal sebagai satu-satunya orang dari komunitas Kiai Haji Wahab Hasbullah yang cakap dan terampil dalam membaca dan menulis tulisan Latin. Beliau pun akrab dengan masyarakat di sekelilingnya. Pemilihan Kiai Hasan Gipo sebagai Ketua Umum PBNU saat itu berawal dari musyawarah kecil pembentuk pengurus NU yang hanya melibatkan sebagai tokoh-tokoh dari daerah Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar Surabaya. Dalam musyawarah itulah disebutkan nama Kiai Haji Hasan Gipo sebagai Ketua Umum PBNU pertama kala itu. Pada masa itu NU masih berbentuk embrio, di mana tokoh utama yang menjadi Rois Suriah adalah Kiai Haji Said dari Paneleh, Surabaya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipilih sebagai Rois Akbar, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Khatib Am. Kiai Haji Hasan Gipo menjabat kurang lebih 3 tahun, dan pada Muktamar NU ketiga di Semarang, Kiai Haji Nur dari Sawah Pulo, Surabaya menggantinya. Sebagai Ketua PBNU bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, NU menunjukkan diri sebagai gerakan sosial yang lebih dari sekedar usaha
mempertahankan tradisi dari serangan kaum modernis, terutama yang tinggal di Surabaya pada tahun 1910-an. Selain menjadi aktivis pergerakan, Kiai Haji Hasan Gippo juga menjadi seorang pedagang yang tinggal di kawasan elit. Hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan dirinya yang selalu mengantar Kiai Haji Wahab Hasbullah menemui aktivis pergerakan di Surabaya. Disitulah Kiai Haji Hasan Gippo dan Kiai Haji Wahab Hasbullah berkenalan dengan Soekarno. Disitulah para aktivis ini mulai merencanakan kemerdekaan Indonesia. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah, demikianlah tadi kisah singkat Mbah Yai Hasan Gippo. Wallahu a'lam bishawab. Dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan menonton tayangan kami. Jazahumullah ahsanal jazaa.